Halo guys, pada video kali ini gue pengen ngomongin tentang feodalisme pesantren. Kalau kalian tahu, kalian lihat konten-konten di media sosial ataupun berita-berita di media massa gitu, pesantren itu hampir 3 bulan sekali punya semacam kasus ya teman-teman. Ini gue searching aja di Google, itu rentang 3 bulan, 2 bulan pasti ada aja kasus di pesantren. Nah sebenarnya kenapa sih bisa ada kasus-kasus banyak seperti ini di pesantren? Oke, yang pertama itu kita bisa lihat dari banyak yang dibahas itu tentang mengenai feodalisme di pesantren. Jadi feodalisme di pesantren itu ada karena pesantren itu sebuah institusi yang bisa dibilang cukup tertutup teman-teman. Pengawasannya kayaknya kurang ya dibandingin lembaga pendidikan yang lain. Kayak SD, SMP, SMA. Kan kalau di pesantren kan ya kiainya dan santrinya itu kan tertutup gitu kayak dia tinggal bareng, nginep gitu segala macem dan sering ngeliat ataupun dan pada akhirnya lingkungan yang tertutup ini menimbulkan sebuah dinamika di mana pemegang kekuasaan itu tidak diawasi dan tidak terkontrol dan akhirnya mempunyai kekuasaan yang berlebih atas ya para santri-santrinya. Nah, feodalismenya di pesantren itu kan akhirnya bermanifestasi menjadi sebuah tindakan-tindakan yang kalau kalian lihat itu budaya-budayanya ya bisa lihat di konten-konten atau ya di media massa, di medsos segala macam kalian bisa lihat kayak menunduk gitu kan di depan kiai, terus habis itu cium tangan lah atau bahkan yang sampai parah itu pernah gue lihat itu video di mana minum air ludahnya gitu teman-teman. Nggak tahu itu pesantren atau bukan ya, tapi ya itu feodalismenya feodalismenya itu bermanifestasi ke tindakan-tindakan yang seperti itu. Sebenarnya tindakan-tindakannya itu ada yang masih bisa kita tolerir gitu ya, kayak misalkan menunduk di hadapan kiainya itu kan masih oke lah. Terus kalau misalkan salamannya mesti begini-begini itu ya masih oke lah. Tapi kalau misalkan kayak ada beberapa hal di mana mereka sampai minum air ludah segala macam itu kan menandakan adanya over feodalismenya itu melewati batas. Memang nggak bisa kita pungkiri nggak semuanya kayak gitu ya teman-teman, tapi kondisi feodalismenya yang ada di pesantren itu membuat potensi-potensi penyalahgunaan kekuasaan dari para kiai atau ustadznya itu ke pesantrennya itu lebih tinggi. Jadi makanya kasus-kasus di pesantren itu bisa sampai frekuensinya itu bisa ya ini. Kalau kalian searching aja bisa kasus pesantren itu hampir rentang 3 bulan, 4 bulan itu ada aja kasus baru teman-teman. Entah itu kekerasan seksual, terus ya kekerasan seksual, terus habis itu pencabulan, kekerasan lagi, dan juga ya ini kekerasan lagi, cabulan lagi. Tapi rata-rata emang kayaknya pencabulan sih. Tapi kan juga ada yang waktu itu di mana kasusnya itu sampai pembulian yang meninggal itu ya, yang kasusnya dia itu sampai nge-WA ibunya tapi ibunya mungkin kurang tanggap pada saat itu dan akhirnya anaknya itu meninggal di pesantren. Nah, sebenarnya feodalismenya itu, nah kenapa nih feodalisme pesantren ini bisa terjadi? Kalau misalnya kita telisik nih kan, pesantren itu kan merupakan institusi lama, institusi pendidikan yang lama gitu. Dari sebelum Indonesia merdeka mereka udah ada. Jadi pada saat itu kan Indonesia ini walaupun dijajah, tapi kan sistemnya masih feodalisme di mana para pribuminya itu masih sangat tunduknya ke misalkan bupati ataupun ya kepala desanya gitu. Jadi budaya feodalismenya masih kental. Jadinya institusi pendidikan yang ada pun kayak pesantren pada waktu itu ngikutin budaya feodalismenya. Nah, budaya feodalismenya ini bisa terjadi karena waktu dulu kemungkinan nih ekonominya kan masih kurang ya kalau sebelum Indonesia merdeka. Jadi tuh para santrinya itu kebanyakan yang nginep dan akhirnya diurusin sama ya kiainya kan. Jadi santri-santrinya itu mendapatkan kayak mungkin fasilitasnya gratis waktu itu kan kayak makannya, mandinya, segala macamnya. Jadi kayak
udah jadi tempat bernaung, bukan jadi tempat menuntut ilmu juga. Nah, maka dari itu muncul budaya feodalismenya tuh, sama antara santri dan kiainya waktu dulu. Tapi kan kalau misalkan setelah kita Indonesia merdeka ini, budaya di mana mungkin masih ada gitu ya yang bisa disantriin gratis, mungkin masih ada, jadinya ya masih masih ya tidak hilang sepenuhnya budaya feodalisme tersebut, teman-teman. Kenapa budaya feodalismenya itu? Nah, sebenarnya budaya feodalismenya ini tidak semata-mata salah, teman-teman. Karena itu kan cuman fenomena sosial ya. Kalau kalian dengerin tadi, kalau yang gue omongin tadi itu kebentuk karena kondisi sosial. Jadi nggak sepenuhnya salah. Bisa jadi salah kalau misalkan disalahgunain sama pihak penguasanya ini, kayak kiainya ini. Nah, tapi kenapa pada akhirnya itu lebih banyak penyalahgunaannya? Karena kurangnya pengawasan. Pengawasan dan juga kontrol. Karena itu kan lingkungannya tertutup ya. Pesantren itu lingkungan tertutup, di mana kalian ya, kita kalau misalnya pesantren kan kita tinggal di sana gitu kan, ketemu ketemu lagi setiap hari, nggak ketemu orang lain selain di lingkungan pesantren. Jadi dinamika kekuasaannya itu jadi lebih tertutup antara santri, kiai, dan juga ustadz-ustadznya. Jadi potensi untuk penyalahgunaan kekuasaannya ini semakin tinggi. Nah, gimana caranya biar meminimalisir kasus-kasus penyelewengan kekuasaan ini yang mengakibatkan yaitu tadi beberapa kasus kayak kekerasan seksual, terus kematian, bulian, dan segala macamnya itu? Sebenarnya kalau ini pemikiran singkat gue aja, Kementerian Agama nih, kan kemungkinan pesantren itu kan dinaungin sama Kementerian Agama ya. Harusnya dia memberikan semacam kayak sekolah umum biasa tuh akreditasi. Kalau misalkan ada akreditasi, jadi ada kontrol atau pengawasan terhadap pesantren-pesantren dan penyelenggara-penyelenggaranya. Jadi bisa meminimalisirkan potensi penyalahgunaan kekuasaan dari penyelenggara-penyelenggara pesantren, dari kiainya dan ustadz-ustadznya. Seperti itu, teman-teman. Oke, kayaknya video kali ini seperti itu aja. Jadi dari video kali ini, feodalismenya nggak salah, tapi kondisinya yang pada saat ini, feodalisme itu kan berpotensi penyalahgunaan kekuasaannya tinggi. Bisa jadi salah kalau disalahgunakan dan akhirnya membuat kasus-kasus yang ada. Oke, begitu teman-teman. Ini video freestyle. Kemungkinan video selanjutnya gue bakal freestyle lagi, nyobain biar bisa ngomong spontan ya kan.